Bapak Ibu yang kami hormati, marilah acara webinar ini kita awali dengan bacaan Ummul Quran agar nantinya Allah selalu meridhoi memberi keberkahan pada kita semua khususnya seluruh madrasah pengawas madrasah di Provinsi Jawa Timur dan secara keseluruhan pengawas madrasah seluruh Indonesia. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. غير المغضوب عليهم. Mari dengan sikap sempurna kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Pak Buarti, disilahkan. Baik, kita ikuti sambutan Ketua Pokjawas Madrasah Provinsi Jawa Timur. Untuk itu, Bapak Ruslan Tohirin SAG MSI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Al-ayah. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Suwardi MPD, Kepala Subdit Bina Guru dan Tendik MA Kejuruan Direktorat GTK Madrasah. Yang kami hormati Bapak Dr. Sugio MPD, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, para pengurus Pokjawas Provinsi Jawa Timur, Ketua Pokjawas Kabupaten Kota di 38 Kabupaten Kota seluruh Jawa Timur, dan seluruh pengawas madrasah yang hadir di webinar ini. Pertama, kita mengucapkan syukuron katsiron ilallah. Bersyukur setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini atau pagi hari ini menjelang siang kita dapat melaksanakan kegiatan webinar rutin Pokjawas Provinsi Jawa Timur yang insya Allah sudah seri ke-21. Mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh pengawas madrasah, khususnya pengawas madrasah Provinsi Jawa Timur dan tentunya pengawas madrasah di seluruh Indonesia. Pertama, kami mengucapkan selamat datang bergabung Bapak Dr. Haji Suwardi MPD yang insya Allah hari ini
kita akan diskusi bareng dan beliau akan menjadi narasumber kita tentang kegiatan yang lagi hangat-hangatnya Bapak Ibu. Munculnya Permenpan RB nomor 21 tahun 2024 ini ada beberapa yang bisa dikatakan menjadi gaduh walaupun hanya nomenklaturnya. Akan tetapi ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu, di event terakhir ini ada kegiatan yang barangkali ya lucu atau apa. Ada beberapa pengawas yang WA, bahkan ketua Pokjawas di salah satu kabupaten di Jawa Timur, dengan munculnya Permenpan RB 21 tahun 2024 ini, ada Pokjawas atau pengawas yang ketika upacara HAB Kemenak itu tidak seperti biasanya. Biasanya pakai apa gitu jas di depan. Ini tafsiran dari pemangku kebijakan di kabupaten kota macam-macam. Nah, pengawas yang di kabupaten kota tersebut eh, dia baris di ikut di peserta. Nah, ini salah satu efek karena terjemahan Permenpan RB tidak hanya dari lini internal pengawas, pemangku kebijakan seperti bidang Kasih Penma dan lain sebagainya ini berbagai. Sebentar Bu ini ya, ini maka ini hasil hari ini diskusi ini sangat penting. Nanti kami mohon eh, Bapak Dr. Suwardi MPD untuk memberi pencerahan tentang Permenpan yang baru ini. Bapak Ibu yang kami hormati, wabil khusus Bapak Dr. Sugio MPD yang juga memberi masukan-masukan yang ini. Awalnya webinar ke-21 materinya tentang Sarpas. Masukan-masukan beliau ini lagi Pak Rosan. Tolong materi ini untuk webinar kali ini mudah-mudahan nanti bermanfaat. Hasil diskusi ini dan masukan-masukan teman-teman ini sangat bermanfaat. Nanti kami berharap diskusi atau materi kali ini bisa diteruskan ke yang lebih tinggi karena ini lintas kementerian, insya Allah nanti bermanfaat. Kami mohon untuk Pak Dr. Sugio MPD untuk memberi pengarahan sekaligus membuka kegiatan hari ini. Kami berharap kegiatan webinar seri 21 ini tidak hanya bermanfaat untuk Pokjawas pengawas madrasah di Provinsi Jawa Timur, akan tetapi bermanfaat untuk pengawas di seluruh Indonesia. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya adalah pengarahan sekaligus membuka secara resmi webinar seri 21 oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Untuk itu yang terhormat Bapak Dr. Haji Sugio MPD, silahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Suwardi MPD, Kasubdit GTK MA, Direktorat GTK Kementerian Agama Republik Indonesia, yang dalam hal ini mewakili Bapak Direktur GTK. Terima kasih atas kehadiran Bapak. Yang saya hormati Ketua Pokjawas tingkat Jawa Timur, Bapak Haji Ruslan Tohirin MPD, beserta seluruh pengurus Pokjawas Provinsi Jawa Timur,
seluruh peserta yang saya hormati, syukur. Oh iya, ini ada juga Ketua Tim Tendik Ibu Dr. Arini Nihayati, MSI yang saya hormati juga, dan seluruh yang hadir yang tidak bisa menyebutkan satu persatu. Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bergabung meskipun dalam virtual, sebuah kegiatan untuk terus belajar yang digagas oleh pengurus Jawas Jawa Timur. Terima kasih atas inisiatif, kreativitas, inovasi, terus mengembangkan profesi pengawas yang endingnya adalah untuk membantu mengembangkan pendidikan yang akhirnya meningkatkan mutu pendidikan anak kita. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa menyajikan materi yang sedang menjadi bahasan diskusi di berbagai tempat oleh para pemerhati pendidikan yang juga Oh iya, lah dihadiri ya bu oleh ini ya Bapak ora kena nih Bang yo. Dr. Oke Suwardi foto. sebagai narsum yang sesuai dengan tusi beliau mewakili Bapak Direktur GTK. Syukur beliau bisa hadir dan akan memberikan penjelasan yang kita tunggu-tunggu. Ya, kita bisa aja menafsiri sendiri ya, membaca, tapi itu kan tidak boleh. Tafsir kita nanti kalau beda ini jadi masalahnya. Nah, ini kita alhamdulillah dihadiri oleh beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, eh, peran pengawas itu sangat penting sekali. Nah, ketika terjadi diskusi, "Wih, pengawas dihapus, dihapus." Ya, yang sangat penting itu adalah peran pengawas. Ya, peran pengawas atau pendamping itu penting sekali. Dan di situ bukan berarti dihapus peran itu. Di pendamping itu penting atau unsur untuk melakukan asesmen evaluasi itu penting karena setiap program, setiap kegiatan itu pasti diawali dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjuti lagi, mulai dari start lagi, dievaluasi, tindak lanjuti, start lagi. Nah, di setiap proses itu membutuhkan asesmen, membutuhkan evaluasi, dan peran itu difungsikan oleh pengawas. Pengawas menjadi penjamin mutu quality assurance bagi madrasah. Kalau ditinggalkan oleh pengawas, maka fungsi itu akan hilang. Nah, kalau saya secara pribadi dengan Permenpan RB nomor 21 tahun 2024 itu justru angin segar menurut saya bagi pengawas. Karena sejak awal pengawas itu memang ya guru yang punya tugas fungsi tambahan sebagai pengawas. Nah, saat itu guru jadi pengawas tidak disebut guru tapi tunjangan profesinya guru. Memang agak bingung ya, agak bingung. Ketika muncul Permenpan RB nomor 1 tahun 2023, pengawas diarahkan menjadi JFT tertentu. Ya. Sehingga untuk menjadi pengawas harus melalui uji kom. Nah, setelah uji kom lulus pun masih menunggu formasi. Ini kan aturan JFT. Nah, ketika dikembalikan ke guru, bagi saya ya itu lebih bagus. Karena eh, lebih fleksibel. Jadi kalau dibutuhkan
pengawas tambahan ya bisa langsung guru diajukan jadi pengawas atau nanti ketika tidak dibutuhkan bisa kembali ke guru lagi. Ini lebih lebih fleksibel, lebih bagus. Tapi itu juga masih pandangan pandangan saya. Tentu pada hari ini sama-sama kita akan mendengarkan sebetulnya seperti apa. Dan sekaligus ini juga kepada Pak Dr. Suwardi, saya menyampaikan juga banyak yang sudah WA ke saya, yang tanya-tanya juga. Nah, yang tanya ini tidak hanya pengawas, kepala kantor juga, kepala kantor sama tanya itu. Jadi memang juga ini posisinya seperti apa. Yang pertama nanti di, boleh diulang juga oleh yang lainnya. Pertanyaannya itu, kalau pengawas itu kembali menjadi guru, terus absennya bagaimana? Apakah ikut seperti guru? Nah, kalau binaannya ada yang 5 hari kerja, absennya ikut yang mana? Ada yang 6 hari kerja ikut yang mana? Nah, ini terus ngantornya di mana? Ini pertanyaan-pertanyaan. Terus terkait dengan TPG-nya, TPG-nya nanti bagaimana? Ini pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Nah, tadi yang disebutkan oleh Pak Ruslan tadi, belum lagi yang kemarin karena posisi sebagai guru ya membaur dengan guru yang lain. Nah, ini semua memang sedang proses menurut saya. Kemudian nanti juga terus pengangkatannya pengawas bagaimana ya ini semuanya masih ya mungkin sedang dipikirkan seperti apa. Kalau melihat itu sepertinya pengawas itu ya guru yang mendapat tugas tambahan sebagai pengawas. Sama seperti guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala madrasah. Pada saatnya bisa dikembalikan menjadi guru. Nah, karena ini hal yang baru, jadi ini tepat sekali panjenengan pada hari ini membahas hal ini. Jawa Timur ini yang pertama ini. Ini di tingkat Kabid juga sedang ini ya diskusi ini seperti apa. Ya belum sama-sama kita juga belum mendapatkan penjelasan. Jadi ini panjenengan ini para pengawas ini akan dapat penjelasan yang pertama dari Pak Dr. Suwardi. Nanti kalau saya tidak bisa tuntas nanti Pak Ruslan nanti saya juga dikirimi YouTube-nya nanti. Ya. Akan saya setel ulang nanti. Tolong nggih, nanti diskusi yang panjang dengan Pak Dr. Suwardi. Jadi biar lengkap lah. Kasih waktu yang nggak panjang nanti. Pak Dr. Suwardi, nanti mohon waktunya yang panjang Pak Dokter. Biar teman-teman bisa diskusi lebih panjang. Sehingga tidak menimbulkan, termasuk yang pensiunnya itu, ya, ada yang bertanya ini. Ini kalau kemudian balik ke jadi guru, yang belum dia ini pensiunnya berapa tahun? Apa 58 apa 60? Ini sudah tanya juga ke saya. Nah, nanti tolong juga nanti bisa ditanyakan ke beliau juga. Ya, banyak pertanyaan ini ke saya ini. Tak simpen ya sih. Nanti biar ditanyakan sama teman-teman ke Pak Dr. T. Oke, terima kasih semuanya yang terus bersama-sama berpikir, melangkah untuk melakukan perbaikan-perbaikan layanan pendidikan. Dan mari acara ini, acara webinar oleh Pokjawas Provinsi Jawa Timur ini kita buka bersama-sama dengan membaca Ummul Quran. Semoga kita senantiasa diberi bimbingan di jalan yang benar, jalan yang tentu yang mendukung
atas profesionalisme tugas kita yang bisa meningkatkan mutu anak didik kita yang pada akhirnya akan memiliki daya saing yang tinggi dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ala hadiniyah al-Fatihah. Dengan pembacaan suratul Fatihah yang kita baca bersama-sama, maka kegiatan webinar pada hari ini yang membahas Permenpan RB nomor 21 tahun 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ibu Bapak yang saya hormati, mari di acara pembukaan webinar ini kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Ali Said MPD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu semuanya kita menundukkan kepala seraya munajat kepada Allah dan acara webinar ini bisa berjalan lancar, menghasilkan sesuatu yang terbaik bagi masa depan kita sebagai pengawas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Rahman, puji syukur kehadiratmu kami panjatkan. Semoga webinar Pok Jawas Madrasah Jawa Timur ini dapat kami selenggarakan dan menjadikan webinar ini dari awal sampai akhir tanpa hambatan dan penuh keberkahan. Ya Allah, Ya Aziz, Maha Perkasa, webinar dengan taufik yang luar biasa. Beri kemampuan kami untuk selalu bisa sehingga mendapatkan keterampilan yang terus terasah untuk meningkatkan kualitas dan mutu madrasah. Ya Allah, Tuhan seru sekalian alam, kami mohon bimbingan-Mu siang dan malam. Bukalah hati dan pikiran agar ilmu Wong yang pengawas iku dirasani ya, disampaikan Mbak. Wong kita kantor. kami mengerti dan paham. Ya Allah Al-Quddus Maha Suci, jadikan kami guru kepala pengawas orang-orang yang dicintai, yang memiliki akhlak perangai yang terpuji, tidak saling mencela dan mencaci. Ya Allah Asal Syakur Maha Penerima Syukur, jadikan kami orang-orang yang senantiasa bersyukur, bukan orang-orang yang kufur, yang menyebabkan kami dapat siksa kubur akibat amal yang tidak diukur. Ya Allah, Ya Basir, Maha Melihat, limpahkan kepada seluruh pengawas yang hebat agar mampu menyerap ilmu yang manfaat dan menjadi pengawas yang bermartabat dunia akhirat. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kabulkanlah permohonan kami. Rabbana dolamna anfusana
wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, dengan berakhirnya doa, maka berakhir sudah acara pembukaan webinar kita. Kita lanjutkan nanti dengan pengisian materi dari Direktur GTK Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh Kepala Subdirektorat Bina Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Aliyah, Madrasah Aliyah Kejuruan. Kita sapa sama-sama. Assalamualaikum Pak Dr. Haji Suwandi, MBD. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih, wabarakatuh. mohon Bu izin, Emi dan teman-teman. nggih, Bapak. Mohon izin, saya akan sampaikan CV panjenengan biar Bapak Ibu pengawas kenal lebih dalam lagi. Izin Bapak. Ye, Oke, selamat datang Pak Suwardi. ye, sami-sami, Pak. Ngapunten kula ini di kendaraan mau nyebrang jadi pakai topi biar nggak kepanasan di feri, kapal feri. Jadi Nggih. Nah, Kelihatan masalah Pak. Bapak Ibu nggih? Selamat bertemu Pak Ah, Dokter. ye, siap. Lama tidak ketemu ini. Pak Kabit, Pak Kiai, siap nggih. Masa orang Jawa Timur masih dibacakan CV saya loh. biar ingat terus Bapak. Seperti Nggih, lali. monggo. Nggih. Nggih. Monggo. Beliau ini Bapak Ibu yang kami hormati, nama Dr. Haji Suwandi MPD, lahir di Blitar. Halo Blitar. Tanggal 7 Agustus 68, jadi tahu ulang tahunnya deh Pak. Jabatan beliau sebagai Kepala Subdirektorat Bina Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Aliyah, Madrasah Aliyah Kejuruan. Instansi Direktorat GTK Madrasah Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta. Tentu kantor beliau ada di Jalan Lapangan Banteng. Alamat rumah, wah ini Jalan Dewi Sartika 55 Gorontalo, orang Blitar ke Gorontalo imigrasi. Itu Bapak Ibu, mari kita dengarkan sama-sama paparan dari beliau yang akan sangat kita nantikan bagaimana sih menyikapi kebijakan baru tentang Permen Pan RB nomor 21 tahun 2024 yang membuat terjemahan bermacam-macam. Silakan Bapak. Nggih, matur suwun, Bu Emi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Batu yang sama-sama kita hormati, kita muliakan orang tua kita, sesepuh kita, Pak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Pak Kiai Sugio. Beliau itu sahabat saya satu angkatan waktu kuliah di IKIP Malang. Jadi kalau beliau tadi betul-betul Kiai itu makomnya itu, karena dulu pengurus Badan Dakwah Masjid Al Hikmah ya. Ya itu Ikiai. Iya. Karena liane. Yang saya hormati Bapak Ibu Katim yang ada di bidang Penmat dan seluruh staf, yang saya hormati Ketua Pokjawas Madrasah. Panggil Pokjawas loh ya, bukan kelompok apa tadi Pak Gio?
Pok jumping. kelompok Jamping, Pak Jawas dan seluruh pengurusnya, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, teman-teman pengawas madrasah Provinsi Jatim. Pertama-tama, mari kita senantiasa memanjatkan Allah atas segala karunia-Nya pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kita semua, umur panjang, sehat, dan semoga semuanya bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam mari kita haturkan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Agung di akhir zaman, panutan kita yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu, terutama Pak Kabid dan teman-teman Pok Jawa, saya menyampaikan terima kasih nih atas penyelenggaraan webinar kali ini. Pengawas Jawa Timur, gitu ya. Permenpan RB baru beberapa hari yang lalu di-share langsung webinar, gercep banget itu Jawa Timur. Dan yang kedua, mohon maaf Pak Direktur, pada hari ini juga ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan terkait dengan persiapan PPG. Jadi hari ini rapat bersama dengan tim dari Kemdik Dasmen, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bersama Panitia Nasional PPG. Jadi beliau minta ke saya untuk mewakili beliau. Jadi moga-moga Bapak Ibu, rekan-rekan semua tidak kuciwo. Jadi yang hadir bukan Pak Direktur tapi saya. Saya sangat setuju tadi apa yang disampaikan Pak Kabid ya. Jadi yang pertama, rekan-rekan sekalian, Permenpan RB nomor 21 tahun 2024 itu tentang jabatan fungsional guru dan baru saja setelah Permenpan RB ini ada regulasi-regulasi turunannya yang lebih detail. Nanti akan ada misalkan peraturan menteri, baik itu di Dikdasmen maupun di Kementerian Agama. Serta ada juklak juknisnya yang kira-kira diatur secara detail. Ngobrol-ngobrol, pesan saya yang pertama, jadi selama masa transisi ini kita tetap melaksanakan tugas seperti biasanya, jangan dikurangi, syukur-syukur dilebihin, kira-kira. Jadi tetap harus semangat seperti pesannya Pak Kabid tadi itu. Kemudian yang disampaikan Pak Ketua Pok Jawas tadi, apa ada kejadian, misalkan saat upacara HAP saja sudah nggak mau pakai seragamnya Pok Jawas, atau mungkin duduknya sudah nggak di tempat biasanya Pok Jawas, dan lain sebagainya. Moga-moga nggak terulang, kira-kira begitu loh ya. Jadi sambil menunggu regulasi turunan dari Permenpan RB ini. Hidup itu akan mudah kalau kita berpikirnya juga mudah. Hidup itu akan menjadi rumit kalau pikiran kita juga rumit-rumit, gitu loh. Hidup itu akan tenang kalau pikiran hati kita tenang. Hidup itu akan galau kalau pikiran dan hati kita galau. Saya sangat memahami, bisa memahami ya kegalauan teman-teman semua pengawas di Jawa Timur dan seluruh Indonesia, kira-kira begitu. Karena sekarang itu orang kan begitu ada apa regulasi di share itu langsung baca, ada yang baca tuntas, ada yang bacanya dengan pelan-pelan, dengan sepenuh hati, ada yang bacanya itu sambil riwa-riwi, ada yang bacanya sudah sambil bingung, sehingga
ketika apa itu diskusi, sharing, komen-komen di grup itu juga ada yang sesuai regulasi, ada malah yang dibahas di luar regulasi, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dimaklumi karena namanya masa-masa transisi. Jadi sekali lagi, Permenpan RB nomor 21 tahun 2024 ini tentang jabatan fungsional guru. Kalau sebelumnya, gitu ya, ada beberapa jabatan fungsional, misalkan ada jabatan fungsional pengawas sekolah, termasuk pengawas madrasah, ada jabatan fungsional pamong belajar, ada jabatan fungsional penilai, dan lain sebagainya, yang sejatinya mereka-mereka itu adalah guru. Sertifikasinya juga sertifikasi pendidik atau guru. Gitu. Nah, oleh karena itu, Permenpan RB ini sebenarnya adalah penyederhanaan beberapa jabatan fungsional yang tadinya ada pengawas, ada pamong belajar, ada penilai, menjadi satu jabatan fungsionalnya adalah jabatan fungsional guru. Ya, jabatan fungsional guru. Ini dalam rangka ya penyederhanaan, efisiensi, dan efektivitas kerja. Tentu sebenarnya regulasi-regulasi itu dengan sudah dikaji mendalam dalam rangka efektif, efisiensi, dan juga untuk optimalisasi kinerja. Ya, bukan hanya ketiga jabatan fungsional itu yang apa itu menjadi satu jabatan fungsional guru, ada ratusan jabatan fungsional di Republik Indonesia itu juga sedang disederhanakan. Ya, jadi tidak perlu galau. Yakinlah bahwa pemerintah ya mengatur semuanya aparatur sipil negara itu dengan pertimbangan A sampai Z, gitu ya. Nggak ada yang akan merugikan ya seorang ASN, itu nggak ada. Jadi harus ke sana pikiran kita, pikiran positif seperti yang disampaikan Pak Kapi tadi itu, malah memberikan peluang-peluang dalam rangka peningkatan karir dan lain sebagainya. Salah satunya yang disampaikan sentil Pak Kapi tadi itu, kalau fungsional guru itu kan apa itu pensiunnya 60 tahun. Kalau selama ini pengawas, kalau pengawas muda itu kan 58. Kalau pengawas madya 60, pengawas utama 65. Kan begitu ya? Kayaknya di Republik Indonesia itu yang sudah menjadi pengawas utama tidak sampai 5 orang lah. Belum sampai 5 orang lah. Beberapa orang aja gitu ya. Jadi ada hal-hal positif yang akan diatur oleh pemerintah. Nah, mekanisme transformasi jabatan fungsional menjadi satu jabatan fungsional, ada guru tadi, ya kan? Pengangkatannya melalui 4 macam kalau menurut Permenpan RB. Yang pertama adalah pengangkatan pertama dia sebagai guru, kemudian perpindahan dari jabatan lain. Misalkan orang yang seperti saya ini misalkan di birokrasi, jabatannya pengawas ya atau administrator, kemudian mau beralih menjadi jabatan fungsional guru, itu juga bisa. Itu yang kedua. Yang ketiga penyesuaian ya. Yang keempat promosi. Jadi ada 4 ya. Untuk teman-teman pengawas tentu nanti sesuai dengan regulasi pengangkatan menjadi jabatan fungsional guru itu melalui sistem penyesuaian ya, melalui sistem penyesuaian. Nah, dalam
Nak mute Pak Dokter. Pak Wardi, ke mute. Oke, Sampun. ya. Masa transisi ya untuk penyesuaian-penyesuaian ke jabatan fungsional guru itu sesuai dengan Permen Pak RB itu selama 2 tahun. Berarti dari tahun 2024 sampai tahun 2026. Nah, tentu Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, 2 tahun pasti pemerintah akan melakukan satu apa itu koordinasi bersama. Jadi sebenarnya kami ini di Kementerian Agama belum rapat atau belum diundang rapat bersama dengan Menpan, BKN, Kemdikbud itu belum, itu loh. Jadi belum kami belum diundang bersama-sama untuk mendapatkan penjelasan sekaligus menyusun regulasi turunannya. Biasanya kalau ada regulasi baru, kemudian lembaga baik Menpan, BKN, Kemdikbud, Kementerian Agama, atau kementerian lembaga yang memiliki guru itu dikumpulkan satu rapat pertemuan koordinasi, kemudian menyusun regulasi turunannya bareng-bareng, menyusun suplak jenis bareng-bareng, kira-kira seperti itu. Tapi tidak apa, walaupun kami belum bertemu, belum ada penjelasan detail sampai latar belakang seperti apa. Salah satunya gitu ya, dulu ketika menyusun itu kami diundang menyusun ini apa itu draft Permenpan ini dan juga sudah diajarkan uji publik beberapa kali. Nah, kami sangat memahami karena kondisi teman-teman di lapangan pengawas madrasah ini kan sangat bervariasi, ya sangat bervariasi sehingga kalau misalkan di grup-grup itu diskusinya juga bervariasi, kami sangat maklumi. Tapi itu sebagai sebuah dinamika, nggak perlu membuat galau lah, kira-kira begitu. Diskusi ya diskusi saja, tidak perlu galau. Yakinlah bahwa pemerintah mengatur PNS, mengatur teman-teman para pengawas madrasah itu semuanya dengan baik. Dan insya Allah nanti ketika sudah ada regulasi-regulasi turunan, halo? Ya Pak, kita mendengar kok. Masih. Masih enak Pak, masih enak. Oke. Mohon maaf, ini tadi kok sempat ada apa itu notif kalau error gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya sangat apa itu support apa itu gercepnya Pok Jawas Jawa Timur dan saya sangat senang. Tapi sekali lagi pesan saya, pesan saya tidak usah galau. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nunggu regulasi turunannya yang akan dikeluarkan oleh Kemdikbud maupun Kementerian Agama. Kita juga akan menyusun sampai juklak juknisnya, kira-kira begitu. Jadi selama belum ada regulasi apa itu kita baca-baca aja Permenpan RB itu, kita pahami pelan-pelan dan nggak perlu risau, nggak perlu galau dan jangan sampai mengurangi semangat dalam bekerja. Nah, kenapa pemerintah tidak mungkin akan menghilangkan fungsi dari para pengawas tadi? Kalau namanya mungkin akan diganti, fungsi dari seorang pengawas itu sebagai pendamping nggak akan hilang karena memang satuan pendidikan itu sangat membutuhkan
pendamping untuk meningkatkan mutu dan kualitas tata kelola, mutu dan kualitas pembelajaran. Ya, jadi nanti ketika kalau kita baca pelan-pelan itu dari Permen RT, jabatan fungsional yaitu jabatan fungsional guru. Nanti seperti yang disampaikan Pak Kapit tadi itu, seorang guru bisa diberi tugas, nah, ada penugasan guru sebagai kepala madrasah. Nah, kalau sudah ditugaskan guru jadi kepala madrasah dan aturan atau ketentuan terkait dengan kepala madrasah nggak ngajar, ya nggak perlu ngajar guru. Kayak selama ini kan kepala madrasah itu nggak ngajar. Karena dia sebagai pemimpin sekaligus manajer satuan pendidikan. Tugas utamanya di situ. Nah, kecuali nanti kalau sudah tugas tambahannya itu udah nggak jadi kepala madrasah lagi, kembali menjadi guru murni, guru ya harus mengajar. Ya, jabatan fungsionalnya guru, kemudian tugasnya sebagai pendamping satuan pendidikan. Nah, kalau sudah pendamping satuan pendidikan, kemudian seperti sekarang lah ya, itu masing-masing harus mendampingi sekian satuan pendidikan, sekian lembaga, kemudian tempatnya jauh-jauh, satu kabupaten, gitu kan, ya tidak mengajar. Jadi kira-kira nanti kita tunggu detail apa itu ketentuan rincinya. Jadi nggak akan berubah sebenarnya, nggak akan berubah fungsinya antara yang sekarang hanya istilahnya baik. Kira-kira begitu ya. Jadi teman-teman kira-kira begitu, jangan sampai malah membuat statement-statement yang bisa menurunkan semangat. Mirip-mirip kalau di Kanwil ya Pak Kabit ya. Tadinya itu jabatannya kasih, kemudian sekarang disebut ketua tim, ya kayak Bu Arini ya ini. Bu Arini itu dulu kasih tendik, sekarang menjadi ketua tim tendik pada bidang Bermat Kanwil Provinsi Jawa Timur. Berubah nama, tugasnya tetap, gajinya tetap, ya dan lain sebagainya. Tidak masalah lah, gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, apa itu kami di pusat juga sedang mempersiapkan regulasi-regulasi turunannya. Nanti kalau memang sudah disahkan oleh Pak Menteri, kemudian kalau juknisnya disahkan oleh Pak Dirjen, baru nanti kami adakan sosialisasi menyeluruh. Ya, tentu sosialisasi itu sifatnya nasional dulu. Yang kami undang kapit-kapit dulu, katim-katim, kemudian nanti sosialisasi ke tingkat bawahnya dengan Jawas dan lain sebagainya. Nggak mungkin kalau kami sosialisasi ke guru duluan, ke kepala duluan, ke teman-teman pengadilan, sementara kapit-kapit belum. Kira-kira gitu ya. Jadi sekali lagi, webinar ini saya apresiasi agar teman-teman juga nggak galau. Kalau nggak segera diadakan webinar, mungkin galau semakin panjang nih. Nah, yang kasihan kalau apa mengganggu kesehatan gitu ya. Orang galau itu bisa ganggu kesehatan, ngopi nggak enak. Nah, kayak tadi itu Pak Khalid itu ngudut jadi pahit misalkan ya. Biasanya ngudutnya enak itu Pak Khalid itu dari Pacitan. Gara-gara ini ya diskusi di WA ngalor ngidul ngudutnya rasanya pahit gitu. Moga-moga dengan pertemuan hari ini gitu mangan enak, ngopi enak, ngudut enak, pokoknya semua barang enak lah. Kira-kira begitu ya. Nah, kita tunggu regulasi turunannya secara resmi. Demikian yang dapat sampaikan Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, moga-moga sehat semua ya. Salam dari Pak Direktur untuk rekan-rekan Jawas di Jawa Timur. Terima kasih, ngaten Bu Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak masih bersama kita, barangkali Bapak Ibu ingin masih berkomunikasi. ngobrol-ngobrol loh. Iya. Ngobrol-ngobrol Iya, nggak ada apa-apa. feedback. Ini saya nunggu mau naik itu loh, naik apa itu kapal feri.
Mau kemana, Pak? Masih di mobil, mau ke IKN, IKN. Wow, keren. Mudah-mudahan lancar perjalanannya. Iya, Iya. ngelihat dulu Alhamdulillah. karena mau dipindahin ke IKN, gitu loh. Nggih, nggih, nggih. Ah, Nanti tak iya. susul. Iya. Dan saya kalau begini tuh cerita enak-enak kepada bojo gitu loh. Wah, IKN itu rame, semuanya ada gitu. Oh, mall ada. Nanti kalau ngomong ke bojo itu mall ada, tempat shopping ada. Itu dulu. Jangan cerita, wah, neng tengah hutan. Wah, engko malah iso ciloko itu, malah galo, nggak doyan mangan, malah repot. Iya. Nah, Iya, ini dipamerin Bapak. sing seneng-seneng Nggih. wae dhisik. Nggih. Iya Bapak, ini Monggo, monggo. mumpung kesempatan bertemu panjenengan, ini ada Pak Said Edi Wibowo sudah raise hand. Silakan Pak Said, mungkin ada unek-unek yang mau dibrolkan ke Pak Kumis. Maaf Pak, Pak Wardi. Saya biasa Iya, manggil Pak Kumis iya. nih. Ya itu malah lebih enak itu begitu. Iya. Silakan Pak Monggo, Edi. monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh, Pak Yai. ketemu kembali. Siap nggih? Allah, barakallah. Ya, alhamdulillah. Yang saya Nggih. hormati Pak Ruswati, Pak Ketua, mohon izin Pak Kabid, Pak Ketua Pok Jawas, terima kasih dan rekan-rekan Pok Jawas Jawa Timur yang telah menggagas acara hari ini. Luar biasa, dan kami yang di bawah eh, itu tadi ada beberapa rekan galau, termasuk kemarin dapat WA dari teman, ada salah satu di Kemenak mana gitu, itu disuruh mencari satker begitu sama kepala kantornya karena galau itu tadi gitu. Nah, dengan adanya ini lumayan tenang gitu ya, ngopi itu bisa menjadi enak Nggih. Pak. Jadi yang pertama, pertanyaan yang pertama, karena GF kita itu nanti dikembalikan menjadi GF guru karena transformasi ASN, yaitu Nggih, nggih. penyederhanaan, dan itu tidak hanya di guru saja, tetapi ada beberapa GF yang disederhanakan juga. Pertanyaan yang pertama, apakah nanti rekan-rekan yang sekarang berada di pengawas muda itu pensiunnya akan kembali karena di Menpan RB-nya belum ada, ya akan kembali menjadi 60. Kalau kemarin kan 58 untuk yang muda. Kemudian yang madya 60. Itu yang pertanyaan yang pertama. Kemudian yang Ya. kedua, kami pengawas muda kemarin melaksanakan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan, yaitu UKK JJ, dari pengawas muda ke pengawas madya. Madya. Kalau dalam 1 tahun ini kami, kalau saya per April kemarin telah melaksanakan dan alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah dan diberikan lulus, Tetapi ketika Mei sertifikat turun, kemudian April, Juni kita mengajukan melalui UP Kanwil, kemudian melalui UP Kabupaten diarahkan ke Kanwil, sampai sekarang belum ada tindak lanjut, di periode pertama yang lulus maupun di periode kedua yang lulus maupun periode yang ketiga. Pertanyaan kami, tempo hari di IG-nya SDM karo kepegawaian itu JF pengawas itu kan ada yang turun formasi jabatannya. Tetapi sampai sekarang pengajuan kami belum ada tindak lanjut, belum ada respon. Kira-kira akankah kita hanya melaksanakan uji kompetensi saja tanpa ada tindak lanjut? Karena masa sertifikat kami itu hanya berlaku 2 tahun ketika ikut UKK JJ. Itu dan itu juga mewakili teman-teman dari beberapa pengawas yang lulus di periode 1
2 dan 3, yaitu bulan April, November, dan Desember kemarin. Terima kasih, ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Emi langsung ya. Nggih, monggo, monggo, monggo Bapak. Pak Sinten Pak? Pak Edi. Pak Said Edi, Edi nggih. Wibowo, Yai, nggih, Oh ngapunten. nggih. Belum memperkenalkan diri Pengawas dari pundi jenengan? Bojonegoro. Nggih. Oh, Saya pengawas Bojonegoro. muda di Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro. Oh, pengawas muda. Nah, ini kalau di Permenpan RB nggih, Pak Edi, itu di pasal 23 ayat 1 nih, ya toh? Untuk jabatan fungsional guru ahli muda itu penyesuaian dari pengawas sekolah ahli muda. Kalau jenengan sekarang sedang mau mengusulkan menjadi jabatan pengawas madya ya. Moga-moga bisa segera turun Amin, amin. fungsional pengawas madyanya itu di pasal 23 Permenpan RB ini bahwa untuk guru madya ya toh, guru madya itu untuk pengawas sekolah ahli madya ya. Nah, kalau sudah jabatan fungsionalnya itu guru ya toh, yang namanya guru itu pensiunnya 60 tahun. Jadi baik yang sekarang posisinya teman-teman itu dari pengawas madya, pengawas muda, ketika nanti ada penyesuaian apa itu transformasi ini menjadi jabatan fungsional guru seluruhnya, maka ya pensiunnya ikut pensiun jabatan fungsional guru ya 60 tahun. Itu salah satu nilai positifnya yang tadi Pak Kabit sampaikan tadi itu. Nah, kecuali kalau teman-teman yang sudah pengawas utamanya itu terus dijalankan sampai pensiunnya 65 tahun. Kira-kira begitu. Ya, Pak Edi itu ngapunten. Kebetulan di Zoom ini juga ada apa kasubtim saya, kasubtim yang ngurusin pendik atau pengawas ini Pak Willy Arto. Dulu beliaunya itu kasubag kepegawaian di Pendis gitu. Nah, itu apa kendalanya apa? Mohon jenengan cerita, mumpung ada Pak Willy, karena beliau itu sebelum bergabung di saya di Subdit Bina GTKMA, beliau Kasubag Kepegawaian Pendis yang ngurusin kenaikan pangkat dan lain sebagainya seluruh Indonesia itu beliau itu. Jadi mohon diceritakan lagi nanti kendalanya di mana biar Pak Willy bisa ikut membantu menelusuri dan carikan solusi. Monggo Pak Edi. Terima Ini kasih. ada Pak Willy. Setelah itu biar Pak Willy nanti. Nggih. Mohon izin Pak Willy, per Agustus tanggal 13 itu surat dari Kanwil itu sudah sampai ke Pendis. Insya Allah ada tanda terima yang nanti akan saya sampaikan ke WA ke Pak Yai Suwardi. Tetap Halo. Halo. ASN di negeri kita ini memang di Indonesia ini kan sedang bertransformasi ya dari 2000. Kalau saya ini tarik ininya dari 2011 malah sebetulnya dari motor CPNS, kemudian PUNS dibuka di 2018, kemudian di 2020, kemudian mengejawantah ketika penyederhanaan birokrasi itu berakibat pada penyetaraan jabatan struktural 34, eselon 34, kemudian penyetaraan yang tadi disampaikan Pak Kasubdit itu bahwa memang
akibat atau bukan akibat ya ininya ya menjadi memang terkait dengan kita terutama PNS itu memang terjadi apa ya ada semacam kegalauan karena perubahan itu pasti membawa apa ya hal-hal yang kemudian baru gitu kan. Seperti kami contohnya yang dari jabatan struktural eselon 4 itu menjadi penyetaraan menjadi fungsional di jenjang muda itu juga 2 tahun transisinya itu dari 2020 2021 awal ya kemudian sampai 2022 MTS ya, Bu. yang diberi label kemudian Iya, sebagai subkor atau kemudian sekarang ada subtim dan apa iya, katim dan seterusnya itu kan sebetulnya bukan lagi di itu jabatan ya. struktural, Iya. sebenarnya fungsional tapi yang diberi tugas-tugas masih di administratif itu. Kemudian uh, terkait dengan tadi disampaikan juga oleh Pak Kasubdit bahwa ini kan masa transisi ketika Permenpan 21 nomor 21 tahun 2024 ini transisi diberi waktu di pasal peralihannya kalau nggak salah itu ya di pasal peralihannya bahwa diberi waktu 2 tahun untuk apa namanya eksekusi ini ya eksekusi untuk dilaksanakan gitu kan. Nah itu yang dalam masa transisi inilah yang eh, saya mengalami itu saya penyetaraan dari eselon 4 menjadi JF analis kepegawaian. Ketika di 2000 PP-nya tentang berubah menjadi analis SDM aparatur, analis kepegawaian dihapus. Sementara saya sampai dengan 2024 kemarin, Oktober itu 2 tahun berarti praktis ya. Itu ya masih dengan analis kepegawaian yang sebetulnya makhluknya itu sudah tidak ada, sudah berganti menjadi analis SDM menurut aturan. Tapi ya karena belum pegang SK-nya ya apa yang menjadi tugas-tugas fungsinya itu dijalankan dan seterusnya, tunjangan masih seperti itu. Juga masih terima, juga PNS, tunjangan dengan analis kepegawaian, yang analis kepegawaian 9, analis SDM 10, rugi sebetulnya. Saya kira waktu itu mau dirapel 2 tahun, tapi ternyata tidak. Ketika dipelantikan di Oktober, itu Pak Kasubdit itu sempat waktu itu bilang, wah ini nanti panen ini 2 tahun dirapel gitu kan, lalu selisih tunjangannya dari grade 9 itu ternyata tidak juga. Tapi ya itulah, kalau kita mau apa saya coba menganalogikan ya kami saya sendiri analis kepegawaian menjadi analis SDM seperti itu. Nah, ini terjadi di pengawas dan pengawas ini sebetulnya sudah dari 2021 itu kalau enggak salah ya saya ada PP-nya PP berapa saya lupa itu waktu masih di kepegawaian apa sekarang udah mulai lupa nih. Apa namanya terkait dengan sebetulnya tanda-tandanya sudah mau ini mengejawantah waktu itu ketika bahwa di apa namanya penjaminan mutu itu pendidikan kemudian peran pengawas atau bukan jabatan pengawas itu tidak muncul dan seterusnya sehingga waktu itu zaman Pak Direktur GTK itu sempat di moratorium hampir 2 tahun untuk usul pengangkatan pengawas itu sebetulnya karena karena adanya dinamika regulasi yang kemudian waktu itu antar maju mundur maju. Nah, masuk yang Pak Edi tadi, pertanyaannya udah UKKJ, udah lulus sertifikasi sertifikat sudah pegang, diusulkan. Yang saya ketahui itu usulan masuk ke bagian atau tim OKH di Jenpendis, tim kepegawaian di Jenpendis. Kemudian dimintakan rekomendasinya ke kami di Direktorat GTK. Masih dalam satu naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dari sekretariat OKH ke sekretariat ke kami di Direktorat GTK. Nah, memang sepengetahuan kami itu usulan-usulan itu ada di kami di GTK. Tapi memang kemudian dari transisi Pak Direktur Pak Sin sampai Pak Tobi memang sebenarnya apalagi tingkat Bitmenpan 21 ini sepertinya masih apa ya namanya masih wait and see gitu kira-kira begitu sehingga ketika Bapak Ibu dari Kanwil tanyakan ke biro memang biro jawabnya belum turun rekomendasinya dari Direktorat GTK gitu karena betul dan ini menjadi apa tadi menjadi sebuah kenyataan bahwa ketika terbit Permenpan 21 bahwa jabatan pengawas itu yang akhirnya terakhir jabatan pengawas itu berarti dari hasil afirmasi ya Bapak Ibu sekalian ya afirmasi yang dari sertifikat di Pusdikla yang punya sertifikat kemudian kita koordinasikan dengan GTK
Dikbud, kemudian disetujui untuk diangkat 700 sekian di bulan Oktober lalu. Namun kalau yang ini sepertinya kemudian masih ini Pak Kasubdit mohon izin. Jadi sepertinya memang usulan-usulan pengangkatan pengawas yang sudah masuk sepertinya masih di apa ya hold gitulah di kami gitu di PEDIS karena melihat ini perubahan dinamika peraturan ini karena nanti ketika toh itu dieksekusi SK-nya menjadi kemudian balik lagi ke guru gitu kan jadi ini kira-kira begitu sih Pak Kasubdit yang bisa kami tambahkan kurang lebihnya gitu kan artinya mungkin ini pasti menjadi bahan kami juga di pusat terkait ini kan kita baru ngobrolnya dengan pengawas dan direktur GTK sementara di kepegawaian itu kan namanya biro TM ya di TM itu ini sih gimana dengan peraturan mutasi perpindahan jabatan terusnya nanti ada keterkaitan dengan itu kira-kira itu Pak Kasubdit yang bisa kami tambahkan kurang lebih mohon maaf warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Pak Edi cukup nggih ada penanya berikutnya yang raise hand dari tadi Pak Aminatam. Halo Pak Aminatam bisa mendengar suara saya? Halo. Ya. Monggo Siap, silakan. siap. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasubdit atau yang lain, saya mohon izin bertanya. Kalau nomenklatur kita sudah eh, menjadi guru gitu Pak ya, otomatis semuanya sama dengan guru atau bagaimana Bapak? Contohnya misalkan libur ya, libur. Kalau guru libur misalkan ada sekolah eh, 5 hari, ikut 5 hari gitu. Kalau misalkan awal bulan Ramadan libur, kemudian nanti semester libur lagi, tengah semester kadang juga libur. Apakah seperti itu? Terus yang kedua, saya ingin menyampaikan tadi Pak Willy tadi, mohon maaf Pak, waktu tadi saya WA panjenengan terkait dengan eh, pengajuan kenaikan pangkat Pak ya. Kami sudah sampai dengan istilahnya sampai ke Pak Septian ya, Pak Septian untuk pengajuan ke 4D itu. Dan ini bahkan sertifikat saya mau habis ini Pak. Untuk yang tingkat utama itu eh, saya hampir 2 tahun yang lalu. Ini sertifikat mau habis ini. Gitu. Sampai sekarang ini belum turun Pak. Dari Menpan RB-nya belum turun. Tadi kemarin di grup itu ada untuk yang PAIS itu, tapi untuk tingkat utama belum ada. Gitu. Mohon barangkali eh, mohon arahan atau pencerahan apa yang harus kami lakukan karena kami sudah hampir 2 tahun Pak menunggu Pak. Dan bahkan kami sudah mengajukan apa datang berkali-kali ya ke Jakarta itu untuk pengajuan ke 4D dan ini ada tambahan lagi yang baru lulus yang 4C ke 4D hukumnya menjadi satu bagian satu grup kita punya grup untuk kenaikan pangkat itu. Mohon penjelasan Bapak barangkali nanti ada apa kebijakan. Karena kami juga sudah sudah lama Pak ujian di Jakarta, ujian di Bogor, kemudian secara online itu baru lulus itu UKOM itu yang aturan baru itu. Dan ini jumlahnya kalau di grup itu sudah 40 berapa gitu Pak untuk yang apa menuju ke 4D. Terima kasih Pak Asdit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu Emi ya. Siap, monggo Pak Wardi, Pak Oh, Willy, iya. monggo. Nampaknya Iya. kurang lengkap kalau nggak ada biru ya Pak. Nggih. Jadi saya jawabnya dari belakang. Tadi ada 2 pertanyaan toh. Yang pertama terkait dengan libur dan lain sebagainya, gitu kan? Oke. Yang kedua
kenaikan pangkat. Jadi Pak Haji, Bapak Ibu sekalian, kenaikan pangkat ASN itu tusinya atau tupoksinya sekretariat, yaitu kalau di Pendis itu ya UKH, kalau di sekretariat jenderal itu Biro SDM, dulu namanya Biro Kepegawaian atau Biro SDM. Nah, kami di GTK ini tusinya atau tupoksinya itu pengembangan kompetensi. Jadi peningkatan kompetensi pengawas, peningkatan kompetensi kepala madrasah, peningkatan kompetensi guru. Makanya program-program kami itu selama ini nggak ada yang bersentuhan terkait dengan kenaikan pangkat, kegiatan-kegiatan ya PPKB itu pengembangan kompetensi berkelanjutan, keprofesional berkelanjutan, gitu. Karena memang tusinya di situ, gitu ya. Nah, mohon saran saya Pak Haji, bayangkan kalau setiap orang baik guru atau pengawas kemudian ngurusin kenaikan pangkatnya itu, halo? Iya, iya Pak. Ya, suara saya masih ada? Masuk Pak. Oke. Masih Ya, Pak. seandainya Masih. bayangkan ini, guru itu ada 769.000 orang, gitu ya. So Indonesia itu, kalau seandainya nih setiap orang mau kenaikan pangkat itu ngurusinya, kemudian harus pergi sendiri ke Jakarta itu, dah neo gedung di Kemenak Pusat itu nggak cukup, gitu loh. Dan neo repote gitu loh. Orang dari Sabang sampai Merauke harus ke sana. Nah, saran saya konsultasinya jenengan itu ke sekretariat yang ada di Kanwil, bukan di Pak Kabid loh. Kalau kenaikan pangkat itu tempat di Pak Kabak, di sekretariat nggih. Kalau kenaikan pangkat loh ya. Tapi kalau peningkatan kompetensi pengawas itu Pak Kabid tempatnya. Tapi kan tempatnya itu Pak Kabak. Sekarang Pak Kabaknya Pak Pak Sinten? Pak Sinten, Pak Kabak Jatimur Pak ini. Saiful Hadi. Oh ya, ke beliau, ke Pak Saiful Hadi atau kita di Katim yang ngurusin kepegawaian. Jadi kalau kenaikan pangkat itu di situ. Tuh. Jadi saya orang GTK tidak bisa menjelaskan detail terkait dengan kenaikan pangkat tadi. Itu ya. Nanti saran saya itu harus di orang yang memang punya wewenang di situ, yaitu bagian sekretariat itu di kepegawaian. Ya. Yang kedua, apa itu? Ya ini omong-omong lah kira-kira begitu. Karena regulasi turunannya kan sedang dibuat ya. Kalau sudah fungsional guru ya kayak guru, kalau mulai pensiunnya ya kayak guru, tugas-tugasnya ya kayak guru dan sebagainya. Tapi ketika seorang guru diberi penugasan jadi kepala madrasah, maka ya tupoksi sebagai kepala madrasah, berlaku ketentuan-ketentuan kepala madrasah. Ketika nanti kembali lagi ke guru, yang ngikutin lagi ketentuan-ketentuan guru, harus ngajar 24 jam dan sebagainya itu kalau sudah kembali ke guru. Nah, ini pengawas fungsionalnya guru, tetapi penugasannya sebagai pendamping satuan pendidikan. Nah, karena regulasi turunannya belum ada, loh saya ngomong-ngomong nanti wah ini dianggap regulasi, wong belum ada regulasi turunannya lagi dibikin. Jadi apa itu nggak usah mikirin sampai yang rumit-rumit lah, kira-kira gitu ya. Nanti kalau libur ya libur, gitu kan ada yang ngatur toh, gitu loh. Jadi nggak perlu galau sekarang lah Pak. Pesan saya biar mangan enak, ngopi enak, tidur nyenyak gitu loh. Gitu ya. Jadi jangan teman-teman itu berandai-andai terlalu jauh, terlalu berlebihan, yang membuat kita jadi malah kurang semangat. Itu. Jadi nunggu regulasinya kayak apa, nanti setelah disahkan oleh pimpinan tentu kami
visualisasikan. Ya kalau guru misalkan, kan guru dengan penugasan selaku kepala madrasah misalkan. Nah, ketika selama jadi kepala madrasah berlaku ketentuan terkait dengan kepala madrasah. Guru dengan penugasan sebagai pendamping satuan pendidikan atau pengawas. Ya ketentuannya ngikutin ketentuan sebagai pendamping satuan pendidikan. Ketika kembali lagi ke guru lagi, ya penugasannya sebagai pendamping satuan pendidikan udah berakhir atau apa gitu ya, misalkan ya kembali lagi ke menjadi guru. Tapi sekali lagi nggak usah berandai-andai yang regulasinya belum ada gitu loh, lagi dibikin. Nanti malah jenengan apa semakin galau, semakin pesan saya tadi itu. Ini masa transisi kan 2 tahun, ya masa transisi 2 tahun. 2 tahun ini Kemenak, Kemdikbud sedang menyiapkan regulasi turunannya itu, ya. Jadi nanti pasti dengan Biro SDM karena sebenarnya jabatan-jabatan fungsional itu bukan di GTK, di Biro SDM, di kepegawaian gitu loh. Jadi nunggu regulasi Tambahan Pak Wardi. baru nanti gitu. Nah, yang penting jenengan nggak usah galau ya. Kalau jenengan galau liburnya piye engko dan lain sebagainya itu berandai-andainya terlalu jauh lah gitu loh. Gitu Dengan loh. kenaik. Nah, hari ini mumpung ketemu dengan saya itu apa itu? Untung belum ada satupun orang WA ke saya terkait dengan Permenpan RB ini. Nah, kalau Pak Kabit kan sudah di WA-in tadi dari mana-mana. Nah. Untung nggak ada orang tuh WA ke saya. Mungkin kalau WA paling jawabannya Pak Wardi ngono. Monggo. Menambahkan yang tadi yang kenaikan ke pangkat D itu konfirmasi bahwa selama setahun lebih ini dari pihak ajudannya Pak Menteri itu menyampaikan bahwa masih di meja Menteri sampai sekarang dan belum ditandatangani gitu. Terus muncul ada aturan baru ini, kita juga menjadi bingung juga gitu Bapak. Sampai sekarang artinya gini, belum ada kebijakan dari Pak Haji. Karena itu bukan tusi saya. Kalau pejabat itu kalau bukan tusinya itu gak oleh Pak ngorek-ngorek gitu. Mirip-mirip tuh loh. Duduk bojoku tuh gak oleh dikorek-korek Pak gitu loh. Gak oleh dicawil-cawil, senggol-senggol gitu loh. Jadi itu tusinya Biro Kepegawaian, Biro SDM. Kami ini bukan tusinya. Jadi apa itu nggak elok kalau kami ngikutin itu. Ngurusin yang bukan tusinya Pak. Kalau di apa jabatan struktural itu kode etik betul-betul kita pegang gitu ya. Gitu ya. Mirip-mirip lah. Saya 10 tahun di kurikulum. Sekarang itu ya nggak ngomongin tentang kebijakan kurikulum ya. Walaupun ngerti ya meneng bae karena ya bukan tusi saya gitu loh. Ya. Jadi tusi saya adalah pengembangan kompetensi guru, pengembangan kompetensi kepala, pengembangan kompetensi pengawas. Ya, hari ini saya senang dengan semua webinar itu biar galau-galau yang kemarin tuh di grup itu berkembang. Waduh, saya jam 1 malam tuh bangun. Loh, orang-orang itu masih celang-celung itu di grup. Saya kan ikut grup Jawa Nasional tuh. Ya, begitu disambung arep subuh wes ono mana sing nulis itu panjang tuh. Wah, teman-teman ini diskusinya tapi keren itu gitu loh. Artinya dinamis pikirannya. Saya seneng aja gitu loh. Tapi kalau imbasnya sampai galau itu yang saya tidak gitu setuju kalau membuat galau gitu loh. Jadi forum diskusi itu penting ya, agar kita itu tercerahkan loh. Tapi jangan sampai membuat galau. Kira-kira gitu ya. Pesan saya itu tetap senyum dulu kayak Bu Emi gitu loh. Terima kasih Bapak. Semuanya kan. Terima kasih Bapak. Pak Haji nanti sarannya itu ya ke sekretariat ke Biro Pak ya. Ya, siap menahan diri. Kan pangkatnya bukan di GTK. Terima kasih. Pasti kita akan dipikirkan ke depannya. Sudah menanti dari tadi yang raise hand, Bapak siapa ini ya, 091, sekian-sekian, terakhir 24. Silakan Bapak, perkenalkan diri dari mana, nggak di rename ini. Silakan. Assalamualaikum Bu.
Halo, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, Ya, waalaikumsalam. Bisa saya didengar, Pak? dari Jawas Gresik, Pak Nurudam. Oh, nggih, Pak Uda, Pak, monggo ya. silakan. Kami hanya menyampaikan pesan kepada bapak-bapak yang di atas. Mungkin dari Bapak Kepala Kantor. Ini mungkin juga bisa disampaikan ke Pak Kepala Kanwil agar Bapak Kepala Kantor itu tidak menyampaikan hal-hal yang belum jelas terkait juknisnya, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang itu. Karena yang membuat heboh itu biasanya Bapak Kepala Kantor yang menyampaikan di forum umum. Sehingga mohon maaf ketika ada pertemuan Pok Jawa, ada upacara disampaikan sehingga banyak guru-guru yang membuli Pok Jawas. Mohon maaf, ada yang sampai menulis selamat datang Babu di lembaga kami. Maksudnya memang Bapak Ibu, ketika kita klarifikasi apa maksudnya Babu itu. Ya, mereka akhirnya menjawab Bapak dan Ibu. Mohon Bapak-bapak yang ada di atas itu tidak sembarang ngomong kalau memang belum jelas tusinya. Jadi kita banyak dibully teman-teman guru di bawah itu. Itu aja Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu ujian Emi, kesabaran betul itu iya betul. Jadi itu ngapunten, saya pesan ke Pak Kabit ya, Pak Kabit, mohon disampaikan tuh ke kepala kantor yang mengeluarkan statement yang bikin orang gaduh, bikin orang galau itu tugasnya Pak Kabit itu. Disampaikan ya, juknis juklaknya itu belum disahkan udah statement koyo iya oh. Tapi sekali lagi Pak Haji makasih loh ada informasi begini ini saya senang oh ternyata di bawah itu udah gaduh kayak begitu. Iya, tapi sekali lagi pesan saya ngeten nggih. Pesan saya karena kalau dari pusat sudah ngomong mau tanya lagi di atasnya pusat apa ya kira-kira. Gitu loh ya. Jadi nunggu regulasi turunan dari Menpan RB, insyaallah nanti ya, akan ada sosialisasi biar panjenengan semua nyaman, enak gitu ya. Tapi yakinlah seperti yang disampaikan Bu Emi tadi, pemerintah ini tidak akan membiarkan aparatur sipil negaranya tanpa kejelasan yang jelas gitu ya. Kira-kira ngeten nggih, Pak Haji matur suwun lho. Infonya kok sampai ada yang gaduh kayak iya karena juknisnya aja belum ada. Nggih, matur suwun lho, matur suwun saestu. Sami-sami. Mungkin ada dari ibu-ibu, nah nampaknya nggak balance ini kalau mohon izin Bu Emi. Mohon izin Bu Emi dari saya Bu dari silakan Pak Willy. Monggo, ini karena sudah cair ya insya Allah ya apa yang disampaikan Pak Kabit, Pak Kasubit tadi sudah mencairkan apa ya mudah-mudahan gitu kan kita tunggu selama. Nah saya sebetulnya pengen sharing aja nih sebetulnya malah. Jadi gini, ini di grup Pok Jawa sebetulnya ya. Tapi yang terkait dengan Permen PAN 21 ini sebetulnya yang malah lebih galau itu yang ini Bu. Kan ketika Permen PAN 21 ini ada apa itu pengawas, penilik dan pamong belajar. Saya malah di 2 tahun yang lalu itu terkait dengan pamong belajar karena yang lebih galau sebetulnya karena pamong belajar itu yang ada di Kementerian Agama adalah hasil dari penyertaan para pejabat struktural eselon 4 di wilayah di provinsi. Kalau nggak salah dari bidang pontren apa ya gitu ya. Kemudian yang kasihnya itu disetarakan menjadi pamong belajar. Nah, kegalauan itu sudah terjadi 2 tahun lalu ketika pertanyaan pamong belajar itu makhluk apa gitu kan. Nah, sebetulnya pamong belajar itu adalah guru kan. Guru yang bertugas di lembaga pendidikan atau lembaga pendidikan non formal. Nah, itu kenapa kemudian ketika mau ditarik sejarahnya atau ceritanya itu kenapa kok yang di pontren itu kasihnya jadi pamong belajar. Nah, itu kemudian menjadi guru di satuan pendidikan atau lembaga pendidikan non formal. Nah, ini pamong belajar. Terus ini menjadi kenyataan menjadi guru. Nah, misal kalau kasih yang awalnya dari guru sih enggak masalah, mungkin passionnya dapat ya Bu ya. Tapi kasih yang selama ini parap
Sini kali dari kemudian sini. supaya ngajar Ini yang muncul di sini. gitu kan. eh, itu yang sebetulnya yang lebih mereka tuh lebih galau, tapi sebetulnya Permenpan 21 ini juga menjadi jalan tengah ketika para pamong belajar itu menjadi guru pendamping. Jadi kan tidak serta-merta menjadi apa ya menyampaikan ini, tapi lebih kepada seperti pendampingan gitu kan, seperti apa ya. Iya. Kalau Nggih. saya lihat guru pendamping itu kayak ini loh Bu, guru konseling, guru BK. Kalau di Iya. sekolah itu di madrasah Iya. itu ke para siswa, tapi kalau di ini Hmm. konseling ke para lembaganya gitu, madrasah-madrasah. Kira-kira Iya. gitu Bu. Ya, saya lihat berusaha apa namanya mencoba menyampaikan yang lebih galau sebenarnya itu pamong belajar itu yang Nggih. kemarin aja belum jejak 2 tahun 3 tahun malah udah berubah lagi gitu kayak ini. Iya. Itu sih bukan mau menambahkan apa, cuma ingin apa ya berbagi kegalauan lah gitu. Berbagi kegalauan. Iya Pak Willy Iya sangat gitu apa Bu. Oke, namanya mohon maaf kalau kurang berkenan, tapi itu oke. yang ingin saya sampaikan Bu. Nggih. Dan memang sih jabatan-jabatan fungsional itu memang 2 tahun yang lalu itu memang sudah dianalisa akan direduksi, yaitu yang analis kepegawaian kemudian menjadi Hmm. analis SDM, kemudian di Hmm. keuangan tuh ada APK apa aja itu jabatan Nggih. itu juga Nggih. direduksi menjadi satu. Itu kira-kira gitu Bu. Nggih. Oke. Mohon izin itu aja Bu. Iya Nggih, Bapak Ibu terima sekalian. kasih Oke, oke. Bapak. Memang kalau kita tarik di bahasa agama ya, basic kita itu adalah pegawai pemerintah ya. Apapun yang diembankan kepada kita ya kita syukuri aja. Kita harus ikhlas menerima apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Kita wait and see dan berprasangka positif bahwa apa yang dikeluarkan kebijakan tentang Permenpan RB nomor ini 21 itu akan menjadi eh, jembatan yang bagus untuk pekerjaan kita. Eh, Bapak Ibu masih ada lagi yang lain? Kalau tidak, mohon maaf Pak Wardi, mumpung ketemu panjenengan, apa ini Pak Wardi, program unggulan di tahun 2025 terkait dengan subdit panjenengan nih Pak. Eh, Ya dibocori dikit-dikit lah Oke, gitu loh Pak. nah, wah ini aku seneng itu, semangat nih. Jadi, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, ini bersyukur loh, pengawas Jawa Timur itu mendapat info pertama, ya untuk Hmm. pertama kali. Satu, program prioritas dari pemerintah, dari Pak Presiden, dari Pak Menteri, dari Pak Dirjen, dari Pak Direktur GTK, gitu ya. eh, kita akan tuntaskan apa itu PBG. Kurang lebih sekarang ini masih ada 484.678 ribu guru, ya. 484.678 guru se-Indonesia, guru madrasah yang belum sertifikasi. Nah, sertifikasi kalau normal seperti biasanya, ya, dengan sertifikasi gaya lama loh maksudnya, ya, kayak tahun-tahun sebelumnya itu 1 tahun hanya menyelesaikan 9.000 orang. Kalau 484.000 sekian tadi itu, ya harus butuh waktu kurang lebih 50 tahun baru, kira-kira gitu ya. Padahal kita itu nggak ada orang bekerja sampai 50 tahun di ASN. Oleh karena itu, ada namanya PPG transformasi. PPG transformasi baik di Dikbud maupun di Kemenak sama, ya. Sekian ratus orang itu akan kita tuntaskan dalam waktu 2 tahun. Informasi flyer sudah kemana-mana itu ya. Kita syukuri, ya kan. Moga-moga dalam 2 tahun selesai. 1 tahunnya kurang lebih 242.000 orang, 339 orang yang akan di PPG. Ya, pelaksanaan PPG transformasi ini modelnya online dan pendampingan. Modelnya online dan pendampingan. Insya Allah dengan begitu akan bisa selesai tuntas. Tapi sekali lagi sesuai dengan informasi yang ada di medsos, di flyer, sudah jelas apa itu cut off-nya adalah tanggal 30 Juni
tahun 2023 ya. Orang yang tanggal 30 Juni tahun 2023 sampai sebelumnya itu udah tercatat sebagai guru, maka dia punya hak untuk ikut PPG transformasi ini. PPG dalam jabatan ya. Sekali lagi PPG dalam jabatan karena orang itu sudah menjabat sebagai guru. Moga-moga ini program prioritas dari Direktorat GTK, dari Dirjen Pendis, dari Kementerian Agama Republik Indonesia ya. Yang berikutnya ada program kepengawasan madrasah berbasis digital ya. Magis namanya ya. Apa itu sistemnya namanya Magis, basisnya Android. Nanti teman-teman semuanya pengawas-pengawas madrasah di seluruh Indonesia akan menggunakan sistem itu yang jelas dalam waktu dekat akan di launching apa itu oleh Pak Menteri gitu rencananya agar teman-teman itu kerjanya lebih efektif, lebih efisien, lebih enak, bisa dilakukan kapan saja dan dari mana saja untuk bisa melihat satuan pendidikan yang didampingi atau satuan pendidikan atau madrasah yang menjadi apa itu wilayahnya ya atau pembinaannya gitu loh, binaannya madrasah binaannya. Jadi mungkin nanti sebelum kita launching secara nasional ada piloting dulu gitu ya, ada uji coba dan piloting dulu. Insya Allah di Jawa Timur juga akan kebagian untuk uji coba dan piloting gitu ya. Nanti kita adakan di Jawa Timur. Nah, dengan seperti itu maka kerja teman-teman nanti akan menjadi lebih ringan. Dengan sistem itu maka kami berharap karena secara apa itu kerja nanti semuanya basisnya digital, pakai HP kita masing-masing dari mana saja bisa kerja, lebih banyak ke fasilitasi untuk mendampingin kepala madrasah terkait dengan tata kelola madrasah. Juga mendampingi kepala madrasah dan guru di dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, mulai dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, sampai dengan evaluasinya. Nah, di sistem itu nanti orang pusat, gitu ya, kami di pusat itu bisa melihat apa yang dilakukan pengawas dan madrasah seluruh Indonesia. Teman-teman di provinsi, Pak Kabid itu akan bisa melihat apa yang dilakukan oleh pengawas seprovinsi Jawa Timur, kepala madrasah se-Jawa Timur, dan juga guru se-Jawa Timur. Nah, teman-teman di kabupaten kota, baik itu kepala kantor, kemudian Kasipenmat, dan juga pengawas akan bisa melihat, gitu ya, apa yang menjadi rencana, kegiatan, dan lain sebagainya, madrasah-madrasah di kabupaten kota setempat dan guru-guru yang ada di kabupaten kota setempat. Kira begitu, salah dengan transformasi sistem layanan basisnya digital ini akan membuat kita semakin optimal dalam memberikan layanan, semakin efektif, efisien, dan semakin nyaman. Kira-kira begitu ya. Itu beberapa hal. Yang berikutnya nanti juga ada 7 program unggulan dari Direktorat GTK Madrasah. Kami belum share. Kami dalam waktu dekat ini akan rakornas dengan kabit-kabit dulu untuk kami sampaikan 7 program dari Direktorat GTK Madrasah. Setelah nanti kami sampaikan, insya Allah nanti akan kami share secara nasional. Yang tidak kalah pentingnya, rekan-rekan sekalian, kami sudah menyiapkan sistem penilaian kinerja kepala madrasah, PKKM ya. PKKM-nya basisnya juga Android, jadi nanti kalau bisa pada saat PKKM, karena basisnya sudah digital, sudah Android, tidak ada satupun lembaran kertas yang ada di meja pada saat PKKM. Apalagi kalau
madrasah-madrasah harus eh, nyetak, kemudian jilid dokumen-dokumen ya apa itu untuk kegiatan PKKM. Itu yang dibutuhkan anggaran untuk PKKM eh, kemarin sebelum digital itu pasti jutaan rupiah untuk setiap madrasah untuk fotokopi, jilid dan sebagainya. Ya, itu nanti bisa dioptimalkan untuk kegiatan yang lain, semuanya basisnya digital. Bapak Ibu menilainya dari HP-nya masing-masing aja nanti tik 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 sampai dengan rapat atau nilainya PKKM itu bisa langsung diketahui hari itu juga. Jadi enak, insya Allah ya. Nanti akan kami adakan sosialisasi setelah di apa itu di launching oleh pimpinan. Itu beberapa program penting yang ada di Direktorat GTK Madrasah. Demikian Bu Emi, sekali lagi untuk closing ya, untuk closing Nggih, Pak rekan-rekan Muhammad. sekalian, mewakili Pak Direktur, saya menyampaikan hatur terima kasih, salut atas upaya teman-teman Pok Jawas Jawa Timur hari ini mengadakan webinar. Sebenarnya ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol ringan, kira-kira gitu, tapi bermanfaat gitu loh ya. Hari ini ngopi, ngobrol ringan, sangat bermanfaat untuk kita semua. Moga-moga obrolan hari ini apa itu bisa mengobati kegalauan Bapak Ibu tadi ya. Saya yakin tidak hanya yang disampaikan oleh Pak Jawas dari Gresik tadi, mungkin hampir seluruh Indonesia akan mengalami kegalauan seperti itu ya. Jadi moga-moga obrolan hari ini bisa menambah ketenangan kita, kemudian tetap menambah semangat kita dan sebagai pengobat rindu untuk bertemu ya. Dan tidak galau lagi lah ya. Mari kita semangat bekerja, melayani, mendampingi madrasah dan kuncinya adalah mari kita nikmati semua aktivitas dengan rasa senang, rasa bahagia. Hanya pengawas-pengawas madrasah yang bahagia yang bisa membuat kepala dan guru madrasah bahagia. Ya. Nah, kalau pengawasnya galau, nanti kepala galau, guru-guru galau. Enggak ada istilahnya orang galau itu yang bisa optimal. Oleh karena itu, yuk, gitu ya, saya yakin pengawas-pengawas Jawa Timur itu orangnya orang-orang bahagia. Saya ngikutin terus TikToknya ini Pak Khalid ini. Tiap hari TikToknya saya lihat ini ya. Terus semuanya juga saya lihat. Pengawas harus bahagia. Ya, dengan bahagia maka kita bisa nyaman, bisa optimal dalam bekerja dan insya Allah selama kita menjalani peran sebagai pengawas, pendamping satuan pendidikan, kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Betul nggih? Sekali lagi mohon maaf kalau saya guyon-guyonnya itu modelnya kayak gitu ya memang nggak bisa dirubah modelnya kayak gitu. Sudah sejak lahir procot di Blitar ya begitu ya. Sekali lagi terima kasih matur suwun sangat. Sukses selalu untuk kita semua. Moga-moga apa yang kita lakukan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Pak Warji, Pak PKM. Willy, Pak Sami-sami Arin, matur Pak suwun. Kapit ya. Kita tunggu Magis untuk launching ya di tengah-tengah hingar-bingar digitalisasi informasi ini dengan ciri AI-nya, Big Data, Internet of Things ini sangat kita tunggu Magis ini sukses di lini bawah kita sebagai pengawas berkewajiban untuk mensukseskan. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati. Ngopi kita, ngopi is olah pikir dikemas dalam webinar. Meskipun kopinya ada di masing-masing kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia, silakan mudah-mudahan Pak Wardi lancar perjalanannya sampai di IKN. Waduh, apa itu Pak?
Cuma satu ya. Buah kuljikah itu, Pak? Oke. Eh, saya akhiri dengan sebuah pantun, nggih, boleh? Cakep. Jarang, Pak. Boleh. Hari Senin ke Kota Tua. Enggak jadi ke IKN, Pak, ke Kota Tua. Cakep. Naik kuda membawa pepaya. Terima kasih untuk semua Cakep. sudah mendengarkan kita semua. Satu lagi, biru laut Cakep. seperti kolam. Ikan paus pandai menyelam. Mi. Dari lubuk hati terdalam, saya tutup presentasi ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat wabarakatuh. nggih Bapak Ibu Sami-sami. semuanya. Bapak, Sehat difoto selalu dulu, nggih. Pak. Bapak Jangan live dulu, Pak. Difoto dulu. nggih. Ayo, Bu Titin. Monggo, Bu Titin. Ya foto yang hurung foto dulu. Bu Titin. Saya foto Pun, semua, ada 14 halaman. Wah, pun. sudah. Oh sudah difoto loh. Nggih, Sudah. matur suwun. Eh, Kami-sami. pun Pak Wardi, Nah, ini Mas kok pas. Dodi. Nggih, kok pas saya sudah mau jalan ke ini ke apa itu? Nah, Ke kapal, berarti ke ferry. berarti Nggih, matur cocok Nggih, suwun. Pak nggih. Wardi. Ngapunten, Hati-hati, nggih, Pak. Pak Haji. Nggih, nggih. Nggih, Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Bu Titin, Pak Buarti, Pak Ali, Pak Ruslan, semuanya yang sudah Kita mensupport. akan webinar Emi. lanjutan Iya, untuk Pak. TL Iya, Bu. ini ya. Ya, Bu. Siap. Oke, Pak Ketua gimana? Assalamualaikum. Salam. Oke. Imro. Bapak Ibu, mohon eh, kita nanti akan ada TL lanjutan, beberapa agenda penting, kira-kira yang termasuk tadi ada masukan Biro Kepegawaian. Masuk ini yang lagi galau adalah hasil akreditasi. Saya lagi fokus dengan ban pusat, mudah-mudahan dalam waktu dekat. Terima kasih untuk semuanya. Oke. Kita live bareng-bareng ya. Pak Ruslan sudah kan? Sudah cukup? Sudah. Cukup ya. Nyaur iki. Kita live bareng-bareng ya, hitung mundur. Ye. Pak Manto semangat sekali. Ibu Siwi, terima kasih sudah hadir, Ibu Siwi. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum Dari warahmatullahi mana, Bu? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Amin. Kak Amin. Panca. Ya. Iya. Siap. Bu Haja Umi dari Surabaya. Assalamualaikum. Bu Mun. Oke, terima kasih. Live dulu. Terima kasih. Pak Ahmad Hadi kan yang duit. Dari Temanggung, Jateng hadir. Ya, terima kasih Pak Saro. Dari mana-mana. Bu Siwi dari mana, Ya. Bu? Madiun. Ah, Dari Madiun. oke, terima kasih. Kehormatan bagi kita nih. Sami-sami. Iya, ketemu.